Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat-sahabat Gusur? Pada kesempatan kali ini, sesuai janji saya pada minggu kemarin, pada minggu kali ini saya akan datangkan sosok dari Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Syuting Pak ya? Oh iya Pak, syuting. Bang Pak ya? Bang Pak, siap. Ngobrol Pak? Iya. Iya. Sila Pak. Semua pakai kacamata. Saya nggak bisa Pak. Sila. Saya nggak usah. Lanjut Mas. Oke. Jadi Mas Ibnu, hari ini kita bakal ngobrol perihal organisasi kayaknya ya. Betul. Karena di janji kita di Minggu kemarin kita bakal mengundang ketua organisasi yang baru terpilih dan alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk kita wawancarai ya kan di Gusur Gudang Suara. Walaupun memang beliau tinggalnya di sini juga. Sudah beralih di situ. Dan langsung saja perkenalkan dirinya dulu. Oke. Siapa nama Anda, Mas? Seperti meminta benar-benar diwawancara berarti ya? Iya dong. Saya Boleh yang simpel atau yang panjang namanya? Yang simpel boleh, yang panjang boleh. Yang simpel biasanya saya dipanggil Rokok dulu, Mas. Zain. Ya. Zain Nul Haq. Nama lengkap A. Zainul Ahmad Zainul. Oh. Kirim A tadi ALM. Belum. Mudah-mudahan masih panjang ya. Amin. Mas Zainul Haq ini udah semester berapa sekarang? Atau masih kuliah atau udah nggak kuliah lagi? Masih kuliah. Semester berapa nih? Di pendidikan. Insya Allah mudah-mudahan selesai ya. Selesai tahun ini. Insya Allah tahun ini. Berarti untuk prodi jurusan atau jurusan apa nih? Ngopi, Pak. Lanjut. Ngopi dakwah. Ngopi apa kita? Maksudnya gimana tuh? Jurusan apa? dakwah. Prodi apa namanya? Prodi manajemen. Prodi manajemen dakwah. Fakultas dakwah. Ngomong-ngomong tentang ketua umum, Anda kan baru terpilih. Mungkin sekitar setengah bulan lebih ya. Oke. Motivasi buat adik-adik. Waduh, Langsung dong. motivasi ya. Gairah baru, tenaga baru, semangat baru, harus memberikan motivasi. Pas. Kayaknya motivasi itu sekarang banyak di media-media. Tapi motivator itu timbul dari setiap orang. Entah itu dia pemimpin, entah itu orang biasa. Cuman lebih identik motivasi itu lebih gimana ya? Orang itu sering mendengar tapi tidak merealisasikan. Nah, jadi begitu. Jadi menurut Mas Jan Ada penonton ya? Waduh dong. Sehat dulu penonton. Penontonnya nih. Bayaran ini. Oh, Penonton bayaran. Penonton bayaran. Tapi Mas Jan, kenapa sih kau memilih organisasi PMI? Organisasi PMI sebenarnya saya masuk organisasi PMI itu termasuk bukan awal mulanya bukan keseriusan yang awal mula. Karena siapa sih orang masuk organisasi itu mungkin ceweknya banyak. Mungkin dapat duit gitu kan. Cewek lebih ke situ kan. Cuman kalau aku dulu belum kenal dengan PMI, memang ada senior. Dulu saya sekamar dengan beliau. Satu kamar. Kemudian beliau itu sesibuk itu memang. Dan secara tidak langsung saya termotivasi oleh beliau. Oh, jadi anak organisasi memang orang-orang sibuk. Sibuk. Jadi story-nya gitu ya. Iya. Lihat senior dulu. Iya. Terus karena seniornya sibuk ya kan. Jadi Anda pengen sibuk. Mulai dari situ mungkin ada niatan lah, siapa tahu ini asik gitu kan. Itu di semester berapa? Di semester berapa tuh? Di awal Awal tuh
1, 2, 3. Di semester 1. Semester 1 udah masuk organisasi. Wow. Luar biasa. Kemudian di tahun 2020 saya pengen belajar berorganisasi, yaitu membuat miniatur politik di kampus. Bukan buat dulu pernah ada, cuman miniatur politik tempat tidak ada, kemudian kita bentuk kembali dengan teman-teman gitu. Alhamdulillah mungkin panjang sampai generasi selanjutnya. Sebentar Mas, Anda tadi menyebut miniatur politik. Apa tuh? Kami belum tahu miniatur politik itu seperti apa yang Anda buat pada tahun 2020. Bukan dibuat sih. Apa tuh? Kita merekonstruksi. Melanjutkan berarti ya. Melanjutkan estafet. Cuman tempat vakum, tempat tidak ada gitu kan. Kemudian kita bangun kembali. Berarti BEM-nya yang dulu nggak bagus. Bukan nggak bagus, kan tempat vakum. Oh, vakum. Oh, dari zaman senior kita dulu kan di kampus BEM. Mas Zen ini sebelum gabung di PMII Presma dulu atau PMII dulu? PMI dulu. Oh, PMII. PMI itu dari semester awal PMI kan. Ikut ke PMI. Memang tidak menutup bahwasanya kita pun mampu retorika, kemudian berproses, punya gerakan, dibesarkan oleh PMI. Kalau ngomong tentang proses nih di PMII, sebenarnya untuk kaderisasi PMI itu ada jenjang apa aja sih? Nah, dari jenjang apa aja? Di jenjang PMI yang jelas seluruh organisasi kaderisasi. Kaderisasi itu ada kaderisasi tingkat 1, Mapaba, penerimaan anggota, baru, kemudian ada PKD, pelatihan kader dasar, kedua PKD, kemudian yang ketiga itu PKL, pelatihan kader lanjut, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu ada pelatihan kader nasional, yang memang baru kemarin itu setiap ketua PKC, setiap pengurus PKC terus PKN ya. Untuk setiap jenjang kan ada empat ya, jadi ya ada Mapaba, PKD, PKL dan PKN. Nah, untuk setiap jenjangnya apakah ada syarat-syarat yang wajib? Apa persyaratan ini harus jadi ini dulu baru boleh melakukan jenjang selanjutnya, ataukah boleh untuk semua kader yang memang dia continue di kaderisasinya? Sebenarnya untuk kaderisasi itu boleh seluruh kader PMI. Cuman kan tatanan dalam PO ADART itu kan ada batas-batasan. Kayak misalnya dari jenjang Mapaba masuk penerimaan anggota baru, ya, melanjut ke PKD itu ada berjarak kalau nggak salah kurang lebih di 6 bulan. Oh, berarti syaratnya pertama jarak dulu 6 bulan ya. Terus dari Mapaba 6 bulan. Dari Mapaba 6 bulan. Kemudian begitu selanjutnya. Berarti Mapaba 6 bulan, terus misalnya setelah 6 bulan kita lanjut lagi ke PKD. PKD 6 bulan baru PKL. Oh, jadi jenjang waktunya itu rentan waktunya 6 bulan 6 bulan. Dan Mas Zen sendiri udah sampai ke jenjang kaderisasi yang mana nih? Saya sudah alhamdulillah sudah di PKL ya? PKL. Saya tahu tuh lihat bajunya PKL di Oku Timur. Oku Timur. Di PKL waktu itu ada berapa jumlah peserta? Itu bilangnya itu peserta atau kader? Kalau untuk bisa diomong kader, kalau di PMI itu dia sudah PKD. Oh, kalau dia sudah PKD dia bisa dikategorikan sebagai kader. Kalau baru apa? Masih anggota itu. Oh, masih anggota PMI, belum kader. Apa yang membedakan anggota dan kader? Yang jelas di jenjang-jenjang kaderisasinya itu ada materi-materi yang mungkin ada batasan-batasan. Sama Papa dia kenapa belum dikategorikan kader? Karena memang asupan kepada mereka masih tentang bagaimana sih PMI. Oh, dasar ya? Dasar. Ketika PKD itu kan kalau kita bilang itu kader mujahid. Kalau PKD itu ada namanya lagi ya? Berarti ada sebutan khusus. Kalau untuk Mapaba berarti anggota biasa ya. Kalau udah PKD mujahid. Makanya penggerak di PMI ini memang kader-kader yang sudah kader mujahid. Oh, benar. Ketika kegiatan, ketika apapun itu memang yang ditotalitaskan kader mujahid. Maka dia tahu. Jadi kalau untuk kader yang sudah PKD nih itu sudah ada berapa banyak orang? Sebenarnya banyak untuk PMI sendiri karena mungkin mengalami beberapa hal karena COVID juga kan. COVID ya. Jadi kita mencari nih
Tapi insya Allah kita proses pengumpulan kembali kan, kita gali kembali, kemudian database kita ambil kembali. Ini untuk kader PMI sendiri itu banyak database, cuman ya karena ada COVID kemarin. Kalau di biasanya itu kan setiap kampus itu ada unit atau apa bahasanya itu, unit atau apa? Di setiap kampus kita ada komisariat. Komisariat. Namanya komisariat berarti ya. Saya pura-pura nggak tahu. Nggak tahu ya. Unit apa kak ini? Waduh, masa nggak dikasih kopi nih tamunya nih? Lupa. Iya. Pilih mana nih? Yang transparan. Namanya juga kan kita kan di gudang Pak ya. Jadi harus ekonomis Pak. Ekonomis, terus juga kita bisa melihat situasi dan kondisi. Iya, karena ternyata masih bersih. Gudang itu yang biasa di kolam di pinggir-pinggir. Apa tuh? Gudang, kolam. Belum nyiapin. Oh itu. Apa tuh? Udah. Walah, udah. Jadi aku nanya sendiri, jawab sendiri nih ya. Oh, binatang apa yang cuma 2 huruf? Udan. Oke, kembali lagi Mas. Kita kan manggilnya masih Mas nih. Ya, sahabat Hijrah juga masih bingung apa Mas, Om, apa Sugar Daddy. Ya, bagi sahabat PMI yang akrab kepada Mas Zen sendiri apa panggilannya? Untuk saya atau seluruh kader sesama PMI ini? Iya, untuk kader-kader PMI memanggil ke Mas gitu apa? Ketua atau apa? Panggil ketua apa? Ya. Ketum. Kalau di organisasi semuanya kayaknya sama sih. Sama. Apa itu sama? Ya, ada ketum lah, ada biasanya kan. Nah, jadi gini nih, ada timbul pertanyaan. Panggilan ketum atau ketua atau apalah itu yang melibatkan bahwa dia itu punya legalitas tentang menjadi ketua. Apakah itu bentuk kewajiban atau gimana tuh? Karena kebanyakan tuh ada beberapa juga lah, ada beberapa orang yang ketika dia dipanggil, dia tidak mau dipanggil ketum. Itu ada juga tuh. Atau emang itu tradisi atau emang harus wajib seperti itu? Wajib. Sebenarnya itu lebih ke tradisi. Dalam satu lingkup organisasi kan mereka punya metode sendiri. Kayak misalnya di PMI itu ada panggilan sama PMI itu sahabat. Kita sahabat Pak. Sahabat dong. Sahabat. Jadi memang setiap organisasi itu mereka punya prinsip, kemudian punya metode sendiri. Ya di PMI sendiri memang kalau untuk anjuran ya nggak dianjurkan, tapi lebih ke memang metodenya kayak gini gitu. Tidak dianjurkan tapi disarankan, ditradisikan ya berarti. Iya. Tidak dianjurkan tapi ditradisikan untuk memanggil sahabat kepada sesama kader. Oke, Mas Zen. Tadi sudah berbincang nama. Kalau untuk sahabat itu sudah bagian ketika dia sudah gabung sahabat. Oh iya. Itu pasti pergerakan masuk. Jadi ciri khas dari PMI adalah saling manggil sahabat. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini sudah terpilih nih menjadi ketua umum PC PMI Lubulingga. Nah, apa saja program kerja tanda kutip ya yang akan dilaksanakan dalam satu periode ke depan? Enggak, maksudnya yang kutip ini yang paling yang besar gitu, tentunya, yang launching apa gitu. Tentunya berarti lagi fokus ke kaderisasi berarti. Karena begini, menuntut kemajuan zaman juga, karena negara lah kita globalkan ya, negara ini kan kita pengen menghadapi bonus demografi. Kemudian kita bercita-cita untuk menuju Indonesia Maju. Kalau hari ini kader PMI khususnya di Kota Lubuk Linggau sendiri tidak mempunyai kualitas, maka mereka akan kalah. Makanya yang kita utamakan sekarang. Kalau bicara kuantitas, jumlah PMI aku rasa di Lubuk Linggau sudah banyak, begitu banyak. Cuman karena mereka tidak punya kualitas, maka dengan sendirinya mungkin. Oh, jadi memang fokus dari Ketum Zen
dalam satu periode ke depan itu adalah kaderisasi, benar ya? Kaderisasi. Kita manggilnya ketum saja, sahabat. Kegiatan-kegiatan lain pun ada, cuman Tidak biar setiap bidang, setiap ketua yang lain di PMII itu mereka punya program. Oke, jadi Setiap bironya masing-masing. Setiap biro masing-masing. Jadi tugasnya sesuai struktural di organisasi tersebut ya. Oke. Dan aku pun hari ini nggak otoriter untuk segala sesuatunya harus aku. Tapi kita sistem bergerak sesuai sistem. Bergerak sesuai sistem, bergerak bersama. Itu kalau kita ngobrol masalah kaderisasi. Jadi untuk di Kota Lubuk Linggau itu ada berapa kampus yang belum dimasuki atau belum punya kader PMI? Sebenarnya untuk seluruh kampus sudah ada kader PMI, anggota PMI. Tapi untuk beberapa kampus itu cuma sekedar belum jadi komisi. Oh, masih jadi ada beberapa kampus yang memang ada anggotanya, tapi belum ada komisariatnya. Jadi belum ada wadah tersendiri di kampus tersebut. Kenapa bisa gitu? Karena memang kita di sini saling menghargai dulu. Ketika kita ingin masuk satu lingkup kampus yang memang basis terbesarnya lain misalnya nih, kita masuk ke sana harus prosedur, minta izin. Dan untuk menuju hal itu tidak mudah. Entah kita sistem lobby, entah kita sistem musyawarah atau hal yang lain. Dan mungkin program-program yang dulu belum tersampaikan ke situ. Ada niatan untuk ke situ tapi belum tersampaikan. Insyaallah mudah-mudahan. Oh, berarti ini masuk dari golden point berarti ya. Di poin emas dari kaderisasi tadi ingin meratakan komisariat di kampus-kampus Lubuk Linggau ya. Dengan cara harus diratain ya. Harus diperbanyak kader-kadernya. Jadi biar tidak terjadi diratain nanti habis semua orang. Benar. Bukan diratain pakai itu bulldozer, bukan. Tapi apakah ada beberapa syarat nih untuk menjadi komisariat? Ada, jelas itu. Apa itu syaratnya coba? Syarat untuk menjadi ketua komisariat. Bukan komisariat, bukan ketua tapi pembentukan iya. komisariat tadi. Pembentukan komisariat itu anjuran keputusan Timnas kemarin juga itu minimal sekitar 15 kader yang sudah PKD. Minimalnya di satu kampus itu. Di satu kampus. Oh, yang mau mendirikan 10 komisariat sampai 15 lah. 10 sampai 15. Kemudian kader yang anggota pasti banyak, bahkan setiap ospek pasti ada kaderisasi. Jadi dari beberapa kampus yang belum punya komisariat, kampus mana aja? Ada kampus Stibbi Pranabudra. Itu kampusnya Pak Wali ya? Pak Wali Kota. Mungkin bisa nanti apa? Kalau misalkan kita ngobrol masalah kampus Pak Wali nih kan, kita nih kan ada program Lubuk Linggau Madani dan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kan bukan berbau sih, memang benar-benar Islam ya kan. Tinggal bagaimana orang-orangnya itu melakukan mengimplementasikan ketaatan hal seperti itu. Nah, apakah tidak bisa nih, ya kan? Kampus TB itu dimasukkan atau bukan dimasukkan, lebih tepatnya itu dibuat komisariat. Kalau untuk kemarin pembicaraan dengan Presma yang lama itu sempat saya bicarakan dan mereka alhamdulillah welcome. Cuman kita masih berat di SDM. Makanya saya tekankan sahabat-sahabat PMI bahwasanya kita harus mengunggulkan kualitas. Sehingga ketika dia punya kualitas, digoyahkan sedikit, dia tidak manja. Dia terus akan maju terus, dobrak terus, bergerak terus. Kalau untuk di Unibi? Untuk di Unibi memang kita cuma beberapa kader, beberapa anggota. Kuat. Jadi memang ketika sistem mayoritas berarti kita kan belum tahu nih. Jadi sistem yang ada di Lubuk Linggau sendiri ternyata tadi setelah Mas Jan mempresentasikan tadi, berarti ketika di kampus itu banyak mayoritas organisasi tertentu, berarti organisasi yang lain akan masuk harus melalui prosedural yang mayoritas itu yang sudah diadakan. Menurut Mas sendiri, pandangan Mas Jan sendiri ini ya tentang ini bukan metode sebenarnya ya, tapi mungkin karena adat istiadat. Dengan adat istiadat tersebut, apakah Mas Jan ini
bagaimana pandangan Mas Zen terhadap adat istiadat tentang mayoritas yang utamakan? Jadi standar opo? Ya kan, Yasinan gitu. bukan. Tadi Mas Zen menjelaskan di Tradisi. kampus Uni. Tradisi. Oh ya, tradisi. Iya. Sorry. Tradisi ya. Ya, tradisi. Nanti kita main ini apa namanya? Wayang golek. Ya, dari tradisi itu Mas. Menurut Mas Zen sendiri bagaimana? Menurut tradisi sebenarnya enggak tradisi. Organisasi di setiap kampus mereka jadi begini. Setiap organisasi mereka pengen menginginkan setiap kampus ini di bawah kendali mereka. Kan Di begitu. bawah mayoritas berarti ya. Tapi terlepas dari itu mereka juga tetap akan merangkul kita. Cuman yang di nomor satu kan mereka. Oh, jadi Kita ada berlomba-lomba di setiap kampus ini gimana sih biar kita ini bisa nomor satu khusus di internal kampus. Oh, jadi tradisi mayoritas itu pada dasarnya adalah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh. Jadi Tujuan OKP apa sih? Menyuarakan aspirasi. kamu nanya. Nggak tahu. Oh, memang aku nggak nanya kan? Aku ditanya kan ya. Judulnya salah. Iya mana saya tahu. Ya, Kamu salah. nanya. Saya kan celana Kopi pendek. dulu, Mas. Saya kan celana pendek. Tapi saya ini selfie nih dari tadi dari bajunya Mas Zen itu kan ada Agak logo asing kopi ini. Kok agak asin? serius. Masa sih? Waduh. Aduh, mau nikah. Doakan saja. Nih saya selfie nih dari bajunya Mas Zen nih kan. Ada logo PMI, ada kuning, biru, kemudian ada bintang-bintang. Coba tolong jelasin sedikit lah. Bintangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, Iya. 7, 8, 9. Biar sahabat-sahabat Gusur juga yang belum kenal dengan PMI, mereka tahu ternyata ini loh lambangnya. Karena dulu ketika aku kuliah sempat juga tuh salah kaprah, salah mengartikan bahwa PMI dan PMI. Oh. Iya, karena ketika udah lihat logo, oh ternyata PMI ini biru kuning. Biru kuning. Ya kan? PMI plus Ada merah, merah, ada putih. ada putihnya gitu kan. Bendera Indonesia. Berapa? Aku ambil bintangnya Iya, aja ya. bintang. Bintang PMI itu ada 9. Iya, 9 ya. Bintang PMI 9 itu menandakan pernah dengar Wali Songo? Ya, Wali Songo. Iya. Wali 9. Benar. Yang mana Wali 9 tersebut memang menyebarkan agama Islam di Berarti Wali 9 kan cara dakwanya memang cara dakwah yang kalau bahasa kita belusukan. Jadi belusukan memang benar-benar bergerak dari bawah sampai ke atas. Apakah PMI seperti itu? Jadi 9 bintang itu termasuk Wali Songo pengertiannya. Kenapa diambil dari Wali Songo? Ada nggak? ketentuannya itu. Mas, gimana saya mau jelaskannya itu? Seperti itu ya. Ya, memang Oh, sudah jadi logo bahwa dari filosofi ketika ada beberapa pendiri PMI, kemudian mereka membuat Nah, berbicara tentang pendiri nih, Mas. Siapa saja pendiri dari PMI itu? banyak. Oh, banyak. Kita kaderisasi lagi aja. Ini lagi. Oh, antum jangan pura-pura tidak tahu. Antum juga PMI. oh, ke PMI ya. Coba jelaskan siapa pendiri PMI. Yang aku tahu, Mas. Ya. Karena kan masih Ya, kadar. gini. Aku host, kalian berdua bintang tamu gimana? Sorry. Kalian berdua bintang tamu gimana? Jadi begini. Jadi Mm-mm. begini. Terasa harusnya saya menanyain kader-kader menyekrini, saya serasa di screening. Iya, betul. Gitu. Berarti salah satu pendiri PMI siapa? Yang saya kenal itu adalah Bapak Haji Mahmud Junaidi. Mahmud Junaidi, sahabat Mahmud Junaidi. Muhaimin Iskandar itu Kader bagian dari kader PMI. Beliau mantan ketua umum PB PMI. Oh, mantan ketua umum PB. PB. Dan saat ini beliau ketua umum PKB Salah satu partai. dan Oh, ketua juga salah satu sekaligus Mabina, Apa tuh? Majelis Pembina Nasional. Oh, pembina nasional. Dan kemarin katanya juga PMI baru ulang tahun ya? Baru harlah Karena tanggal berapa kemarin? tanggal 23 puncak harlah. Puncak Harlah. Puncak Harlah. Boleh dong kita ucapkan Harlah Ya, ke PMI. selamat ulang tahun. Coba gimana? Coba.
kepada gimana nih? PMI ya. Coba dari Mas Jen aja lah. Mas Gen sebagai ketua umum. Selamat hari lahir pergerakan mahasiswa. Oke, selamat hari lahir pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang ke-63 tahun. 63 tahun Ya. Berdiri 1960. Berdirinya tahun 1960. Ini aja kamu. Kira-kira Mas Zen sudah ada enggak 1960? Belum ada dong. Cita-citanya sudah ada. Kalau saya masih sudah ada, sudah lahir. Saya pendiri PMI. Oh, is. Iya kan? Tenang. Oh, tenang. Jadi di Harla itu spill sedikit kayaknya yang diundang ada Pak Prabowo ya. Pak Prabowo. Bahasan politik itu kayaknya. Enggak, bukan dong. Kemarin kan bintang tamunya ada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto dan juga ada Wali Kota Solo Ini Gibran. Pak Gibran. Pak Gibran. Mas Wali. Mas ya. Beliau termasuk tokoh juga lah, pemuda yang mampu berkarya dan membuat kota Solo maju. Luar biasa ya. Luar biasa. Mungkin turun temurun dari ayahnya kan. Ayahnya kan orang nomor satu di Indonesia. Turun temurun dalam artian dari jiwanya ya, karakternya ya. Bukan dinasti. Bukan Bukan. bukan dinasti kan, bukan. Kita kan demokrasi. Demokrasi. Demokrasi yang kita junjung tinggi. Tapi bukan Pak Ganjar yang diundang. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah. Oh, Bukan Solo ya. Tetap mungkin Pak Ganjar waktu kemarin berhalangan hadir ya. Nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Tapi memang demokrasi yang ada di Indonesia hari ini dikabarkan bahwa itu memang benar-benar dari aktivis semua katanya. Ya. Dipersiapkan atau gimana itu apa? Itu memang dari bonus demografi hari ini. kalau berbicara demokrasi ya. Demokrasi itu dibentuk atau terjadi 1990 Waktu reformasi ya. yang kita pegang di sini kandidat-kandidat kok jadi secara politik ya kita ya. Aktivis hari ini berperan penting dalam Dalam- memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Jadi aku rasa nggak jadi masalah kalau sedikit kan. Peran penting apa sih yang jadi tolak ukur bahwa aktivis hari ini sudah siap untuk memimpin negara? Aktivis sekarang itu sudah siap, semua aktivis itu sudah siap memimpin negara. Yang nggak siap itu Oh, emang ada ongkosnya Mas di politik, Mas? jangan tanya itu dong. Itu nanti offset. Jadi Memang itu sudah real. Sudah Jadi real. gini, kita ingin melakukan sesuatu hal atau hajatan nih, saya punya hajat nih, ingin nyunatan anak saya, otomatis syukuran dong, Iya. musyawarah dong, entah itu kita makan-makan. Nah itu yang dilakukan oleh orang yang bakal calon aktivis yang memang pengen misalkan diri jadi orang atau misalkan diri sebagai presiden. Sebagai gambaran mungkin contoh ya, aktivis yang sukses di kontestasi politik Indonesia baru-baru ini siapa saja yang mungkin yang lagi naik namanya? Kalau aku menganalisis aktivis siapa yang sudah jadi orang kurang membantu, karena lebih ke bagaimana sih keadaan negara sekarang, bagaimana sih keadaan daerah sekarang, karena memang peranan OKP tersendiri khususnya mungkin PMII Ya. kita mengawal tentang isu-isu, kita mengawal tentang bagaimana masyarakat ini bisa tentram, damai. Itu yang kita jalani. Kalau untuk berbicara aktivis siapa yang sudah jadi orang dalam kontestasi politik sudah banyak, cuman Tidak menjadi- terbatas mereka terbatas. dan juga itu tidak menjadi titik fokus Mas Zen sebagai ketua umum ya. Bentar Mas, ini mati kayaknya teleponnya Mas.
Oh, enggak, masih hidup, Mas. Mas Zen sendiri ini rencana mau pelantikan kapan? Insyaallah di bulan Juli. Amin. Tempatnya udah ada? Tempatnya banyak, Opsi ya? Opsi ya. opsinya banyak, Tapi belum Banyak. ada disepakati. banyak yang enggak jadi. Oh. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Masa forum untuk aktivis kok Dipersulit dipersulit? Sebenarnya bukan dipersulit ya? atau memang kebetulan berbenturan dengan agenda lain? Sebenarnya bukan dipersulit, kita juga belum komunikasi. Oh, menghadap. belum menghadap. Tapi untuk Informasi. penyelenggaraan itu kita kan membutuhkan apa yang kita butuhkan. Oh iya. Jadi memang persiapan ya, baik dari kita. teknis maupun non teknisnya memang belum. Tapi untuk di perkiraannya bulan Juli ya. Mudah-mudahan ya kita doakan semoga pelantikan dari pengurus cabang pergerakan mahasiswa Indonesia Kota Lubuk Linggau yang akan direncanakan di bulan Juli semoga terlaksana dengan lancar dan meriah. Itu harapan saya selaku kader PMI. Bukan cuma lancar dan meriah sih, tapi untuk harapannya juga untuk daerah Kota Lubuk Linggau bisa memfasilitasi ketika aktivis ingin melakukan kegiatan apapun. Betul. Karena mengingat demokrasi yang ada hari ini kan aktivis nih yang memperhatikan. Aktivis yang memperhatikan, mereka yang peka terhadap isu-isu sosial, mereka yang peka terhadap permasalahan mahasiswa, kemudian permasalahan yang baik itu menurut undang-undang dan segala macam ya kan. Jadi harapannya memang pelantikan itu bukan cuma di kader PMI, seluruh OKP ketika mereka pengen mengadakan forum atau diskusi segala macam, harapannya memang terfasilitasi. Harapan kita emang peran aktivis harus dijembatani oleh pemerintah daerah maupun kota. Karena kita mengingat bahwasanya di generasi kita yang akhir, maksudnya generasi milenial kita, kalau kita seandainya tidak bersuara, Mas Zen, tentu akan tergerus dengan zaman gitu. Banyak sekali kawan-kawan aktivis yang di luar, yang di Jakarta, di Palembang dan kota-kota besar lainnya, itu memang banyak yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk mencapai jembatan itu. Apakah di PMI sendiri akan seperti itu ke depan? Sebenarnya di PMI juga kemarin ketika pelantikan PBPMI seluruh kader PMI di rayon, komisariat, cabang, PKC, bahkan PB di Indonesia itu diinstruksikan untuk melakukan jihad jempol. Oh, apa tuh jihad jempol? Yang mana seluruh kader PMI menggunakan gadget atau HP atau yang lain lah, media-media untuk membuat sesuatu hal yang membantu. Tapi banyak juga nih ketika mungkin ada yang ketidaksesuaian dengan misalnya kebijakan ataupun yang dilakukan oleh pemerintah, peran media sosial juga sangat membantu. Apakah seandainya nanti ada kekurangan ataupun yang tidak diinginkan, terus kader-kader dari Mezen sendiri itu dia komplain dan juga mempublikasikan komplainnya itu lewat media sosial, apakah Mezen akan siap dengan hal itu? Karena kan kita bebas di media sosial, tidak ada sekat di situ. Apakah siap dengan itu semua? Selaku ketua umum, Mau tak mau harus ya. Iya. Karena kita berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kita mengikuti. Ketika pasca dari 4.0 era globalisasi 4.0 ke 5.0, kita kan mengikuti perubahan. Siap dengan tidak siap, ya kita harus siap dengan segala macam. Dan hari ini kita nyatakan juga seluruh kader PMI Kota Lubuk Linggau harus siap dengan keadaan apapun, apalagi di kontestasi politik di 2024 nanti misalnya. Apakah berpengaruh itu? Seorang aktivis dengan kontestasi politik, apakah berpengaruh? Sekarang kalau kita berbicara aktivis itu apa sih? Aktivis itu simple, pemuda atau mahasiswa yang memang dia menyuarakan atau mengaspirasi. Jadi
Jembatan rakyat. jembatan rakyat yang menyuarakan rakyat bisa dikategorikan. Mantap. Jadi Sebenarnya simpelnya seperti itu. tipis. Kemudian Ya. tidak hilang bahwasanya pemuda itu pemimpin di hari esok atau di masa depan. Iya kan? Iya benar. Apalagi aktivis misalnya. Kenapa aktivis banyak yang belum bisa jadi pemimpin? Kenapa tuh? Itu panjang itu ceritanya. Tipis, aktif dan tipis. Dan tipis. Aktif dan tipis. Tipis apa? Dong, ya kan? Tipis Hampir kan. seluruh aktivis tuh biasanya kantongnya tipis-tipis, bener nggak tuh? Iya, ada rumor bahwasanya aktivis juga kantongnya tipis. Apakah benar, Mas? Mungkin sebagian orang ada yang bilang, mungkin sebagian orang ada yang bilang nggak benar juga, karena di aktivis itu kalau aku nih, kalau orang nih dia sudah punya apa yang dia mau kan, apa yang dia mau, makanya sih dia harus turun ke jalan, makanya dia harus menyuarakan. Sedangkan pendidikan dia sudah tertata rapi, dia mau kemana aja masuk kan begitu. Tapi sayangnya dia tidak pernah memikirkan bahwasanya yang diuntungkan, yang yang lurus aja itu kan dia. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu? Itu tidak. Pejabat. Pejabat. Ya punya uang. Pejabat bisa ngerti, pejabat bisa paham rakyat menjerit, rakyat sakit. Itu kalau kita suarakan, mana mau? Makanya kita Aduh. suarakan digusur. Aduh, Ah, aku kita pengen nggak suarakan. kedengeran, Mak. Gudang suara. Nggak kedengeran. Kenapa? Nggak kedengeran kayak pemerintah. Waduh. Tapi pemerintah Kota Lubuk Linggau Alhamdulillah. alhamdulillah Alhamdulillah apa ini? infrastruktur maju, Oh, untuk di daerah infrastruktur Di daerah Lubuk Linggau ya. kemudian termasuk Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, termasuk Bapak pembangunan di Indonesia. Salah satu bapak pembangunan Kota Lubuk Linggau. Aku tetap masuk kategori kota termaju. Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Dapat punya dulu. Tapi Lubuk Linggau udah mulai macet ya di depan Lipo. Oh jalan ya? Iya, di Ya, jalan. ya. Karena memang Apakah karena terlalu banyak yang beli mobil atau emang jalannya terlalu kecil atau gimana? kalau terlalu banyak yang beli mobil, kita belum beli mobil ya. Oh, Jadi jalanan yang terlalu kecil atau gimana? Anggap Menurut aja Anda sebagai aktivis sendiri, apalagi tuh di daerah yang di depan Lipo, Mall Lipo ya di Plaza. Mall Lipo Plaza. sebenarnya macetnya itu karena memang yang belok. Gak usah disapu, gak usah dibersihin, gak usah dilurusin. Jujur. Jujur. Kemudian yang memang mobil itu berhenti mendadak. Karena Mogok mau atau masuk gimana? ke- Bukan karena mau masuk ke Lipo kan. Oh. Makanya di situ ada rambu-rambu tuh dipasang tuh di situ kan. Oh, iya, iya. Ada satpam juga kan. security. Security. Apakah untuk daerah situ emang nggak makan bahu jalan atau udah pas gitu? Nah, itu yang masih kita cari tahu, kemudian kita dalami. Makan Bahu jalan. atau memang lahan Lipo itu tersendiri Berarti kan? ini masih menjadi PR ini Masih berarti. menjadi PR. Maka aku tetap mencari-cari tahu kan. Kenapa? Memang Poros itu selalu macet ya Mas ya? Iya. Memang selalu macet. Jadi Apalagi setiap sore kan. iya, Ya apalagi di ini Mas. Kalau misalkan infrastruktur di Lubuk Linggau, infrastruktur tuh jalanan termasuk jalan infrastruktur. termasuk Iya. infrastruktur. Di RT 8 suka jadi itu ya kan. Yang mau ke arah Gudang Cukur itu bolong-bolong semua itu Mas. Iya. Kemarin aku nanya katanya sudah ditandain. Kemarin udah ditandain merah-merah Ya, ya. cuman belum ada tindak lanjut. Iya, karena masih ada hujan, Sedikit. kena hujan ya segala macam. Nyari tender. Lelang. Oh. Ada yang nggak mungkin. Jadi pemerintah harus lelang untuk infrastruktur. Ya, mungkin seperti itu bisa jadi. Positive Eh. thinking lah. Positive thinking. Tapi kalau memang hal itu menjadi permasalahan, ya mau tak mau kan. Bapak Wali, tolong Pak Wali, lihat juga di RT 8 Kelurahan Sukajadi. Kita sama satu kelurahan Pak Wali. Satu Satu kelurahan. Satu kelurahan. Oh, Tapi- berarti Gudang Cukur Mm-mm. dekat banget nih dengan rumah Bapak Wali Kota Lubuk Linggau. Ya. Iya, tapi kita jangan ngomong sembarang. Somasi. Somasi. Enggak. Kita kan berbicara tentang real.
fakta yang sebenarnya yang Fakta, ada ya. dan sebenarnya masyarakat juga harus tahu kan kenapa sih ini belum dibenerin ini segala macam, kenapa sih masih ada macet, kenapa sih masih ada kriminal segala macam, apakah itu emang dari oknumnya yang ngebuat bahwa Lubuk Linggau nggak kriminal kok tapi masih banyak juga yang kriminal, Iya. salah satunya gitu. Memang kalau untuk dalam orang-orang yang mungkin menganggur atau kelakuannya nyeleweng itu kan memang kalau kita lihat nih di Lubuk Linggau mungkin lebih banyak pengangguran juga Karena- Banyak pengangguran. karena memang ladang pekerjaannya minim. Di Lubuk Linggau ini ada bekerja. Apa yang diangkat dari pajak pun di Lubuk Linggau itu Jadi dari Disnaker, Dinas Ketenaga Kerjaan, apakah tidak memfasilitasi untuk teman-teman kita yang baru tamat yang sekolah? baru sekolah. Ini malah sarjana apa ya? SMA dari SMA. mesti kita coba cari tahu. Itu juga sebenarnya jadi satu Jadi, pembahasan pokok ya kan? Satu bahas pokok dari Karena memang Dan untuk sendiri. APBD Lubuk Linggau itu tidak Serius. fungsi rawat Nusantara itu sudah lebih dari Itu data itu ya. data. Nah, kalau kita ngomong tentang data ya berarti kan kita bisa jawab, jawab, ya kan? Ini sesuai kan dengan data. sumber dari Mas Zen maksudnya gitu kan. Kalau emang tapi ini bro. Minum dulu, Mas. kita kawal Lubuk Linggau ini bagaimana Lubuk Linggau mencapai cita-citanya Lubuk Linggau Madani. karena selama ini ya transit kalaupun jadi madani tetap di Linggau transit. Orang ke Pekanbaru, orang ke Jambi kalau lintas darat nih Iya. lewati semua kan. Iya. Oh, iya. Tapi yang aku sayangkan orang luaran ketika kita bilang kamu kemarin dari mana, dari Bengkulu kemana ke Pekanbaru, lewat Lubuk Linggau, mana ya Lubuk Linggau. Nah ini yang jadi permasalahan kan. Nah, ini mungkin lewat sarana podcast ini besar harapan kami bisa menaikkan lagi nama Lubuk Linggau di Indonesia supaya orang-orang juga tahu bahwasanya ketika orang mau ke Aceh ya maksudnya ke Bengkulu, kemana lagi, Medan, itu pasti tentunya kalau lewat darat pasti ada Lubuk Linggau. Dan juga Lubuk Linggau sekarang itu punya program Apa tuh? Ayo Ayo ke ke Lubuk Linggau itu program kapan? program dari wali kota atau program asisten? dari wali kota. Oh, Punya mantap sekali apa ya. saja. Dan hari ini Lubuk Linggau juga lagi musim durian. Wah, ya musim durian untuk sahabat-sahabat se-Indonesia, seluruh sahabat kader-kader PMI dan yang lain juga silahkan nyelong atau main ke Lubuk Linggau. Karena ada durian. Ada durian. Lagi musim durian. Durian yang terkenal Lubuk Linggau durian Bawa apa? duit ya. Enggak Mas Zen. Biar sahabat-sahabat tahu durian kan banyak macam nih. Durian yang terkenal atau khas Lubuk Linggau sendiri itu durian apa? Durian manis. Durian manis. Karena kalau nggak manis itu namanya beladuren. Itu beladuren itu. Durian itu apa ya? Beladuren. Yang di malam hari bukan? Durian. Ngeri sedap. Tapi ada sih Selain durian. beberapa orang yang enggak senang durian. Sayang. Enak banget durian. Menurut kita. Iya, menurut kita bagi yang suka durian ya. Sampai saking enaknya sampai sekarang kita belum cicip durian itu. Cicip ya. Cicip. Berarti karena emang stok durian ini apa dikeluarkan semua keluar ke Lubuk Linggau atau emang gimana sampai Mas Zen belum mencicipi? Banyak di pinggir jalan semua durian itu. Banyak durian tapi nggak banyak uang. Banyak. Karena harga durian sudah meroket. Mau yang gratis nggak punya kebon. Iya, mau yang gratis maunya beladuren. Mantap. Aduh. Ngerokok terus Mas? Gak capek ngerokok? Bisa merokok. Yang lain. Nggak dipunya juga. Jadi ada teman saya tuh pernah bilang kayak gini, merokok dapat menyebabkan tambah ganteng. Wis, aku ada merokok lagi Pak? Nah, kalau itu ngerokok. Tapi nggak ganteng-ganteng. Ya. Oh, karena siapa? Nah, ganteng. Operator rokok operator. Apakah operator kurang ngopi? Berisik operator.
Operator kita ini. Pakai dah kamar mandi aja. Operator kita emang kode keras. Nanti sesudah dari Mas Zen nih, harapannya kita bisa undang siapa ya? Siapa lagi ya? Bisa kita undang. Oke, nanti kalau kita dari lagi. Seandainya itu dari kita terus, Mas. Penonton kita nggak mungkin berikan masukan dong. Coba kita lapor ke penonton. Siapa nanti yang harus diundang di Gusur pada minggu yang akan datang? Silakan taruh di komentar. Yang paling banyak kita akan undang. Yang paling banyak namanya kita akan undang. Tapi yang masuk logika. Gak mungkin. Misalkan di situ Pak Prabowo, nggak mungkin kita undang. Ya kan? Karena ya dengan kondisi seperti ini sulit juga. Siapa tahu nanti Pak Ganjar belum tentu juga. Kan capres biasanya mencari Pak sebenarnya. Mencari untuk ladang promosi. Biasanya seperti itu. Cari ladang promosi. Jadi untuk kampanye. Pak Ganjar dan Pak Prabowo mencari ladang promosi untuk sebagai calon presiden. Bener dong. Iya, nge-branding dia lah, jelas. Mudah-mudahan. Tentu. Kalau kita berdoa dan usaha, insya Allah. Jangan jauh dulu lah yang diundang, ya kan? Kalau bisa sih yang terdekat dulu. Mungkin Bapak Kapolres, Bapak Kapolres Kota Lubuk Linggau. Kita juga bisa senggol-senggol masalah keamanan dan struktural yang ada di Kota Lubuk Linggau gimana, gitu kan? Dan juga mungkin dari instansi pemerintahan terkait yang bakal kita bahas. Dan Mas Zen sendiri nih kegiatannya apa nih selain organisasi? Apa itu? Pegawai negeri sipil. Pengangguran non-stop atau pagi nunggu sore. ASN. ASN. Apa itu? ASN. Kok nggak ada PNS, Mas? Gimana itu, Mas? P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Benar. P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan, benar. Ngawur ini, udah kemana-mana nih kan? Ya oke. Kembali lagi ke penonton. Silakan request orang Lubuk Linggau ya, yang bisa kita datangkan di Gusur. Silakan taruh namanya di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Yang banyak kita akan undang. Entah itu Kapolres, bisa juga Dandim ataupun Bupati. Boleh. Karena Gusur kan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Lubuk Linggau, benar? Aspirasi. Menyuarakan aspirasi atau pertanyaan? Pertanyaan, aspirasi sama saja. Mempertanyakan. Kita sharing dong. Jadi masyarakat juga kan pengen tahu kan bagaimana. Mungkin yang belum tahu program dari kepolisian, nanti dengan adanya Gusur masyarakat juga tahu. Karena kan tidak semua program yang yang dikerjakan oleh Bapak Kepolisian mungkin tidak semua masyarakat tahu kan. Karena kan ada wilayah khususnya. Nah, dengan datangnya aparatur pemerintah daerah di sini ataupun keamanan di sini, setidaknya sedikit banyaknya bakal tahu. Karena kan masyarakat kita sekarang itu mayoritas sudah menggunakan YouTube, TikTok, segala macam. Media sosial kita sudah banyak. Apalagi generasi muda, Gen Z sekarang. Sebelum undang itu kayaknya lebih tepatnya kalau misalkan kita banyakin subscriber dulu. Iya, tentu. Ya, subscribernya udah banyak, ya siapa aja bakal mau datang ke sini. Kalau misalkan nggak ada subscribernya, ya mana ada yang mau datang ke sini. Jelas, jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Gusur. Gudang suara. Mungkin
Untuk pembahasan kali ini tentang organisasi PMI mungkin cukup segitu dulu, ya kan? Nggak ada lagi yang terlalu dipertanyakan ya, karena sudah jelas semua tadi dijelaskan oleh Mas Zen. Iya, selain diperjelas sama Mas Zen, kita juga kader PMI. Kader PMI, dan mungkin kita bakal ngundang ketua OKP dulu sih. Iya, kita tuntasin ketua OKP buat kita undang ke sini. Buat kita ngobrolin apa sih? Ya sama, obrolannya sama terkait tentang OKP tersebut, ya kan. Ya gimana mereka berorganisasi di Kota Lubuk Linggau dan strategi dan segala macam. Strateginya bakal kita tanyain juga, kan. Jadi mungkin segitu dulu Mas Zen untuk kita pada hari ini, ya, dan pastinya kita bakal upload di hari Minggu. Setiap hari Minggu teman anak muda. Sambil kumpul sambil ini jadi bahan obrolan juga segala macam, ya kan. Dan segitu aja dulu dari kami. Dari saya Hijrah, saya Ibnu Hambali. Ya, nanti. Closing statement. Closing statement. Kita mulai dari, siapin dulu yuk. Kita kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Mas Zen dulu. Closing statement. Jangan lupa bangun pagi. Kita harus bangun pagi. Benar. Kalau tidak bangun meninggal. Jangan. Lanjut. Sorry. Jangan. Karena saya dengar statement itu udah sering. Jangan lupa bangun pagi. Selain itu, selain jangan lupa bangun pagi. Enggak boleh lah kayak gitu. Lanjutkan. Selain jangan lupa bangun pagi. Udah dari tadi di sini. Enggak kelihatan, udah dari tadi di sini. Oh, yuk closing statement Mas. Mau di-cut gak ini ya? Oke, closing statement dari Mas Zen sebagai Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Lubuk Linggau. Jangan membuat konflik atau konflik tangan terkepal. Salam. Oke, dari sahabat Hijrah. Sampean dulu. Sweet. Yuk, sampean. Nah, belum. Aku menang. Oke. Closing statement dari saya harus Closing statement dari saya harus siap dengan perubahan zaman. Cuman segitu. Dan closing statement dari saya, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Thank you, dadah. Oke. Kita kembali lagi di Gusur. Apa tuh? Gudang Suara.